Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inu ala marudin walid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Santri Kode Cirebon 32. Semoga saja yang melihat channel kita diberi kesehatan semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah channel kita bisa berkembang ya karena dorongan dari saudara kita yang melihat channel Santri Gaib Cirebon 32. Jadi kita membuka channel ini anggap aja saya sebagai hiburan, dan dari sisi positifnya semoga aja bisa mempelajarinya yang lebih dalam, dan dari segi negatifnya kita juga bisa memecahkannya. Oh begini hal negatifnya, dan oh begini hal positifnya. Semoga aja saudara-saudara kita bisa menilainya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan channel kita alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit berkembang karena tetap dari dukungan saudara kita yang melihat channel saya ini. Dan jangan lupa subscribe-nya, like, komennya, dan kita juga ditunggu sama saudara lain juga, semoga aja bisa melihat juga. Dan yang melihat channel saya semoga saja ya, cepat mengertinya hal-hal positifnya, dan cepat mengertinya hal-hal negatifnya. Maksudnya saya itu bisa mencernahnya, maksudnya seperti itu. Ya, saudara saya nih lagi kemana ini? Belum datang nih. Man, siap belum man? Oh, ternyata biasa. Dia mah smoking. Jadi kita ya sebagai konten-konten kita ini ya semoga saja kita diberikan pemahaman atau diberikan kita pribadi itu sama Allah untuk bikin konten yang kira-kiranya menyentuh di dalam hati paling dalamnya untuk saudara kita yang positifnya. Benar nggak, Mat? Ya, barangkali ada sedikit, Mat, monggo. Ya, intinya konten ini bukan untuk suatu bahan perdebatan. Iya, benar. Ambil segala sesuatu yang baik itu menjadi suatu pelajaran buat kita semua. Bahwasannya suatu pelajaran itu harus dipahami, teliti, memahaminya ya dengan hati kita. Baru langsung kita transferkan dari hati ke pikiran. Dicerna seperti itu. Ya, sama-sama belajar. Ya, sama belajar, Mas. Ya, saya coba sekarang saya mau bikin konten, soalnya ini di media sangat dahsyat padahal dari dulu, cuma saya baru sekarang melihatnya, dan saya mencoba juga. Jadi dia itu ngomongnya ilmu laduni katanya, yang bisa begitu sekata aja itu rapat, sekata lagi bisa lemes, kaku. Itu katanya dia itu ilmu laduni. Nah, ilmu laduni seperti apa? Maksudnya saya tuh coba dari sisi gaibnya menerangkan ilmu itu gimana, laduni gimana. Nah, soalnya kita juga tetap ketidaktahuan juga. Cuma di kontennya itu saya lihat itu kok ilmu laduni seperti ini. Nah, benar nggak itu dari kita lihat posisi dohirnya ya. Nah, makanya kita mencoba membuat dari sisi gaibnya ilmu itu seperti apa, dan memang buatnya buat apa. Nah, cuma kita mencoba pengen tahu aja. Soalnya dasar juga. Begitu langsung saya lihat di videonya tuh rapat ya rapat. Nah, misalkan dia lemes. Nah, tapi kegunaannya itu untuk kebenaran katanya. Nah, makanya kita mencoba dari segi gaibnya seperti apa ilmu itu. Siap, Ahmad. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dari dalam pasti.
Assalamualaikum. Dan itu tidak ada. Allah. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampura kalau kita menghadirkannya kurang sopan. Dari golongan apa? Saya Jadi saya hadirkan di sini posisi dari mana, Ampura? saya sedang bertugas. Ampura. Maaf, saya prospek dulu, nggak apa-apa ya? Silakan. Assalamualaikum. Allah. Salam. Ampura ya tadi. Kita lebih pantasnya untuk memanggilnya lebih sopan. Apa itu ya? Kalau misalkan boleh disebutkan namanya, monggo. Kalau nggak disebutkan, kita lebih pantasnya atau lebih sopannya memanggilnya apa, Ampura? Panggil saja orang ini. Dalam? Panggil saja dengan sebutan Wait aja ya, nggak apa ya? Eyang aja. Eyang. Ya udah. Ya. Ampura ya. Ampura banget. Iya, ini yang saya melihat dari video yang tadi, paham ya, tapi itu ya, ya. Jadi banyak orang-orang yang, maksudnya banyak orang-orang yang baik dari kalangan masyarakat. Biasanya sampai orang-orang yang mempunyai kedudukan juga, gelar, kejabatan, bahkan mereka juga disebut sebagai ustadz. Nah, jadi mampu membuat orang-orang lain itu menjadi, jadi dia tuh ustadz itu menjadi kaku, jadi menjadi lemes. Nah, ngomongnya kan ilmu itu ilmu laduni. Maksudnya ilmu seperti itu tuh, maksudnya ilmu seperti ilmu apa gitu loh, dari sisi gobnya. Makanya kita juga melihatnya Dewa itu adegannya juga kaku, ya kaku benar, lemes benar. Tapi bilangnya si ustadznya itu hal kebaikan. Nah, itu seperti apa sebenarnya nih? Ilmu laduni seperti apa itu, Ampura? Ampura itu ya. Keilmuan. Yeah. Baik itu di masa lalu. Yeah. Ataupun di masa sekarang, semuanya sama. Yang membedakan sumbernya saja. Sumbernya ya. Ya. Keniatannya dah. Itu. Sumber keilmuan itu diberikan oleh siapa?
dan kembali lagi. Niatan di dalam hati yang terdalam untuk apa, ataupun niatan dalam pikirannya buat apa. Itu pun saya lihat itu memang katanya sih buat hal kebaikan untuk menjaga diri dan menolong. Nah, itu gimana tuh? Apa yang Buddha? Berhati-hatilah dalam memahami suatu keilmuan. Sebenarnya kebanyakan manusia mereka hanya mempelajari ilmu hikmah, Termasuk yang hikmahnya. Okay. sedangkan di dalam ilmu hikmah masih rentan disusupi golongan iblis dan pasukan. Jadi berhati-hatilah dalam menjalankan ilmu hikmah. Lebih baik tidak usah mengamalkan ilmu hikmah, karena sudah banyak sekali yang menjalankan amalan tersebut. Intinya dikuasai golongan iblis dan pasukan. Karena merasa sih ya, termasuk ya, merasa kuat. Nah, efeknya ntar kan timbulnya ke situ ya. Karena niatan awal mereka pun sudah tidak baik, dilandasi dengan nafsu ingin bisa begini dan ingin bisa begitu. Itulah kelemahan manusia yang dimanfaatkan oleh bangsa iblis. Sekedar mengingatkan saja. Iya, benar, apa-apa. Iblis dan pasukannya tentang keilmuan mereka lebih pintar. Mereka lebih mengetahuinya dibandingkan manusia. Jangankan seperti itu, tentang syariat-syariat agama, golongan iblis lebih mengetahuinya dibandingkan manusia. Ya. Sudah banyak contohnya, sudah banyak pelaku, dan tidak perlu disebutkan satu persatu. Kembali lagi kepada diri pribadi masing-masing. Dan saya pun tidak menyalahkan mereka, karena mereka pemahamannya hanya sebatas itu. Dan dikuasai pemikirannya
untuk menutupi hati oleh golongan iblis dan pasukan. Tentang ilmu ladun. Ilmu laduni adalah ilmu Allah. Tidak semua orang, tidak sama sekali orang-orang tertentu bisa menggunakan ataupun memiliki ilmu ladun. Bahkan para aulia pun, kalau tanpa izin dari Yang Maha Kuasa, ilmu tersebut tidak akan terbuka. Karena itu memang ilmu Allah. Dan ilmu laduni itu adalah ilmu pengetahuan tentang kehidupan, baik kehidupan yang kasat mata ataupun yang tak tampak oleh mata. Jadi hanya orang-orang yang diizinkan oleh Allah yang mampu menggunakan ilmu ladun. Ilmu hikmah banyak menggunakan ayat-ayat suci ataupun asma-asma Allah. Bangsa jin, iblis, setan dan sekutu-sekutunya, mereka pun mampu mengucapkan ayat-ayat Al-Quran ataupun asma-asma Allah. Bahkan mereka lebih memahaminya tentang itu semua dibandingkan manusia. Jadi berhati-hatilah dalam mengamalkan suatu keilmuan. Dan mereka mampu mewujudkan apapun yang ada di dalam pikiran kita. Mereka mampu wujud dalam bentuk seorang aulia, seorang pemimpin, seorang dewa, ataupun lainnya, tergantung dari pikiran manusia itu sendiri. Dan mereka mampu mengabulkan apa yang diinginkan seorang manusia yang dilandasi dengan nafsu. Karena itu sudah menjadi tugas yang mereka atau jalankan. Jadi Allah memberikan apapun kepada iblis untuk menggoda manusia. Tentang syariat jauh dibandingkan manusia. Mereka lebih memahami. Bahkan jika mereka sudah masuk ke dalam orang-orang
yang memiliki suatu masa ataupun jamaah, bahasanya akan seperti seorang ulama, namun hakikatnya akan menjerumuskan ke dalam lubang kesesatan. Jadi berhati-hati dalam menjalankan ataupun mengamalkan keilmuan. Lebih baik kalian perbaiki saja pribadi kalian untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang keilmuan, banyak sekali manusia yang tersesat. Sudah banyak. Mungkin bagi sebagian tidak akan mempercayai apa yang saya bicarakan atau sampaikan. Yang Tapi itu sudah menjadi pilihan mereka. Silakan saja. Jadi gini, apa ya, Ambure? Dia itu malah bilangnya itu keilmuan karomah dari para wali. Ya kita nggak sebutin lah para wali. Nah malah dia itu ilmu bilangnya kan tadi kan udah bilang ya, ilmu laduni. Dan dia itu menggambarkan sesuai dia praktekkan. Dan praktekkan kan itu tuh seolah-olah apa namanya, orang disihir atau diucapkan langsung lumpuh. Nah itu maksudnya itu sebenarnya ya, itu sebenarnya dia bilang ilmu laduni toh. Nah itu sebenarnya ilmu laduni atau hikmah itu sebenarnya yang tadi saya bilang itu. Maaf. Sebelum saya menjawab, Ampura ya. janganlah kalian yang mengamalkan ilmu-ilmu tersebut mengatasnamakan baik itu ulama zaman dahulu ataupun aulia zaman dahulu, karena mereka tidak pernah mengijazahkan ilmu laduni kepada siapapun, bahkan kepada murid-murid mereka. Karena itu ilmu Allah, hanya Allah yang memberikan ilmu. Kami hanya memberikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan memberikan ilmu. Karena yang memberikan ilmu hanya Allah saja. Tergantung kepemahaman masing-masing. Itu saudara dengerin. Makanya kita sebelum belajar dalam keilmuan seperti yang tadi saya bilang, kalau bisa dicerna dulu. Karena para ulama-ulama dulu atau para wali-wali dulu itu tidak ngajarin. Karena ilmu laduni itu ilmu pure dari Allah. Jadi para ulama dulu dan para wali-wali itu hanya mengajarkan itu tentang sholat, hal kebaikan, adab. Tuh. Di situ bukannya ngasih ilmu laduni itu salah. Bener nggak ya? Ya, tidak pernah Monggo Pak. memberikan ajaran
ataupun bahkan mengijazahkan keilmuan apapun itu namanya. Dan yang ada saat ini hanyalah tipu muslihat golongan iblis. Dengerin saudara-saudaraku, memang Eyang ini sebenarnya jujur nggak mau disebutin namanya karena posisi sebenarnya nggak boleh. Makanya sebenarnya para wali-wali dulu itu nggak terima bahwa yang dijajahin tuh wali ini itu nggak terima. Benar nggak ya? Ya, pesannya Seperti itu. Jadi kita itu harus berhati-hati untuk mencari guru dan yang mengasih ilmu yang sebangsanya omongannya itu ilmu laduni. Karena ilmu laduni itu benar-benar pure dari Allah, bukan dari seseorang. Itu teh, ya. ya. Monggo kita lagi biar paham, ya. Sekali lagi, siapapun kalian, apapun kemampuan kalian, jangan pernah mengatasnamakan para wali ataupun aulia-aulia lain, karena mereka tidak pernah menurunkan atau mengijazahkan ilmu hikmah. Berhati-hati saja. Para aulia hanya mengajarkan kepada murid-murid, jamaah-jamaah itu tentang seorang manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena semua keilmuan itu yang memberikan hanya Allah. Kami hanya membimbing para murid dan jamaah menuju kepada Allah, baik tentang syariatnya ataupun hakikat. Jadi berhati-hati saja, apalagi di akhir-akhir ini. Semakin gencarnya golongan iblis dan pasukan, bahkan pasukan-pasukan Dajjal sudah dikerahkan dan diturunkan. Jadi wajar saja jika banyak hal di dunia ini seperti itu. Hati-hati saja. Selalu mengingat Allah itu lebih baik. Karena semuanya kebesaran-kebesaran hanya milik Allah. Apapun itu di dunia ini milik Allah saja. Kalian hanya diberikan pilihan, mau jalan ke kanan ataupun ke kiri, silahkan. Ke kanan ada sesuatu yang baik, ke kiri ada sesuatu yang tidak baik. Baik kanan ataupun kiri masih ada simpangan-simpangan. Jadi berhati-hati saja dalam setiap persimpangan. Jika kalian selalu mengingat kepada Allah, kalian setiap persimpangan tidak akan tersesat.
sesusah apapun persimpangan itu akan diberikan petunjuk oleh Allah, jalan yang benar. Semoga bisa dipahami perkataan atau ucapan saya. Ya, terima kasih banget yang wejangan-wejangannya. Semoga aja yang mendengarkannya bisa mencernahnya, dan semoga aja yang mendengarkan konten saya ini masuk ke dalam hati yang paling dalam, bisa mencernahnya. Itu pencernaan tetap milik pribadi masing-masing yang mendengarkannya. Itu teh ya. Ya, kita tidak bisa memaksakan mereka harus mengikuti apa yang kita sampaikan. Iya, benar saya. Ya, itu aja. Barangkali ada sedikit lagi yang bisa diutarakan, monggo ya. Barangkali Itu saja, semoga bisa dipahami. amin, amin, amin ya robbal alamin. Ya, semoga aja kita wejangan dari Ayang bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang mendengarkan. Monggo yang barangkali yang tugas lagi, monggo kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali kita menghadirkan yang di sini kurang sopan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan barangkali ada kata-kata kita yang salah, minta maaf. Monggo barangkali yang terima kasih memberikan kesempatan dan puji syukur kepada Allah masih bisa menyampaikan kepada beberapa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banget. Alhamdulillah meditasi udah selesai. Wajangannya sangat dahsyat. Dan alhamdulillah kita juga menambah wawasan yang lebih mendalam lagi. Jadi intinya tadi itu nggak mau disebutin namanya. Nah, kalau kita sih insya Allah saya tahu. Makanya dia itu hadir karena sebenarnya dia tidak terima. Maksudnya dia terima itu bahwa keilmuan laduni itu dia dari si Allah, nggak usah kita sebutin namanya. Dia nggak terima. Makanya dia alhamdulillah bisa hadir dan menerangkannya bahwa ilmu laduni itu bukan dari para A, B, C, bukan dari para wali ini A, B, C, bukan. Jadi jangan salah penafsiran keilmuan itu. Laduni itu pure dari Allah, bukan dari manusia. Dan tidak mengajarkannya, karena itu pure dari Allah. Sampai ke murid-muridnya tidak diajarkan. Cuma yang diajarkan itu budi pekerti, kesopanan, tata cara beribadah, tata cara mengingat Allah, bagaimana. Bukannya ilmu, ngasih ilmu jebrek kesaktian bisa terbang, itu enggak ada. Itu namanya ilmu laduni, itu fir dari Allah. Kalau Allahnya tidak mengabulkan, tak bisa. Makanya tadi udah tafsirkan ilmu hikmah ya seperti ini, hati-hati, banyak tipuan-tipuan, ya, dari dohirnya sopan santun, ilmunya high, hebatnya, tapi hakikatnya menjerumus. Itu lebih hati-hati. Kita mencari sosok guru itu berhati-hati. Dilihat dulu dari sikapnya seperti apa, perjalanannya dia seperti apa. Itu. Dan kita harus benar-benar bisa, harus bisa. Dalam arti harus bisa, kenapa? Menilai sosok guru seperti apa. Benar nggak ini yang kita ikutin? Jadi jangan asal aja. Ntar di duniawinya bisa kayak ilmu terbang, ntar hebat banget. Aduh, hati-hati. Itu yang bahaya di situ. Bisa ini. Yang dicari sosok guru itu yang bisa membimbing dengan baik. Suruh selalu ingat Allah.
suruh selalu minta ampun kepada Allah, setiap malam dijalankan tobatnya, selalu tunduk minta ampun sama Allah. Itu yang dicari. Jangan dicari bisa terbang, bisa adu peluru, aduh udah itu, aduh. Kalau bisa jangan dicari gitu-gitu kan. Yang dicari sosok guru itu yang ngasih arahannya baik, yang ngasih arahannya untuk bertobat, selalu minta ampun sama Allah. Soalnya manusia itu kan banyak kekurangannya, termasuk kita juga banyak kekurangannya, saya juga sama. Tapi kita alhamdulillah kita juga banyak wajah-wajah dari guru saya itu selalu minta ampun sama Allah. Berbanyaklah taubat setiap malam. Kalau kita namanya mandi taubat. Nah, minta ampun sama Allah yang banyak, yang dalam, selubuk hati, kira meneteskan air mata, kesedihan saya, kekurangan-kekurangan saya, ingat semuanya, itulah teteskan air mata. Buat saksi kita besok di akhirat. Tetesan air mata itu saksi kita, minta ampun dan kesalahan-kesalahan kita. Insya Allah itu dunia tenang. Berbanyaklah minta ampun. Mumpung masih ada sisa umur. Mumpung masih ada sisa umur. Yang orang meninggal ajal, minta hidup. Ya Allah ya Rabb, hidupkanlah kembali ke dunia. Hidupnya minta sudah apa mintanya sih? Minta ampun doang lah. Sedangkan kita yang masih hidup, gitu, yang masih hidup, masih ada sisa waktu untuk bertobat dan selalu minta ampun. Awas satu nih, jangan merasa bersih. Awas sifat merasa panjang benar nih. Jangan sampai merasa bersih dan jangan sampai merasa tidak ada dosa. Hilangkan sifat merasa. Karena merasa itu sudah termasuk golongan iblis. Paham dong? Jadi mari kita berbanyak minta ampun sama Allah. Mumpung masih ada sisa umur. Itu aja dari saya. Sebelumnya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata saya yang salah atau ada kata-kata yang kita kurang sopan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.